Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pendengar sekalian rahimakumullah. Berjumpa kembali di edisi Sirah Nabawiyah dari Syekh Mubarak Furi. Kita melanjutkan. Kalau kemarin kita sudah membahas periode dan tahapan dakwah, yang tahapan pertama ini jihad untuk berdakwah. Kita membahas tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka kesempatan kali ini kita akan masuk ke tahapan kedua terkait dengan dakwah secara terang-terangan. Para pendengar sekalian rahimakumullah, pertama kali menampakkan dakwah. Wahyu pertama yang turun dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin," dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Asy-Syu'ara ayat 214. Para pendengar sekalian, permulaan surat Asy-Syu'ara yang memuat ayat ini menyebutkan kisah Musa alaihissalam dari permulaan nubuwah hingga hijrah beliau bersama Bani Israel, hingga mereka selamat dari Fir'aun dan kaumnya yang berkesudahan tenggelamnya Fir'aun dan para pengikutnya. Nah, kisah ini memuat tahapan-tahapan yang dilalui Musa selama menyeru Fir'aun dan kaumnya kepada Allah. Rincian tahapan-tahapan dakwah Musa ini perlu disampaikan saat Rasulullah SAW menyeru kaumnya kepada Allah agar beliau dan sahabatnya memperoleh sedikit gambaran dan bakal dihadapi, yaitu berupa pendustaan dan tekanan selagi mereka sudah menampakkan dakwah. Dengan begitu mereka bisa menyadari urusan sejak permulaan dakwah. Di sisi lain, surat ini juga memuat kesudahan yang dialami orang-orang yang mendustakan para rasul dari kaum Nuh, Ad, Thamud, Ibrahim, Lut dan Ashabul Aikah, dengan menitik beratkan penyebutan kisah tentang Fir'aun dan kaumnya agar orang-orang yang mendustakan mengetahui hukuman yang bakal diturunkan Allah jika mereka tetap mendustakan, dan agar orang-orang yang beriman juga mengetahui kesudahan yang baik bagi mereka yang tidak akan didapatkan orang-orang yang mendustakan nubuwah. Menyeru kerabat-kerabat dekat. Para pendengar sekalian, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW setelah turun ayat di atas ialah mengundang Bani Hashim. Mereka memenuhi undangan ini, yaitu beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf, dan jumlahnya ada 45 orang. Sebelum beliau berbicara, Abu Lahab sudah mendahului angkat bicara. Mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Maka bicaralah jika ingin berbicara dan tidak perlu bersikap kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab berani mengernyitkan dahi terhadap kaummu. Dengan begitu aku berhak menghukummu. Biarkanlah urusan Bani bapakmu. Jika engkau tetap bertahan pada urusanmu ini, maka itu lebih mudah bagi mereka daripada seluruh kabilah Quraisy menerkammu dan semua bangsa Arab ikut campur tangan. Engkau tidak pernah melihat seorang pun dari Bani bapaknya yang pernah berbuat macam-macam seperti engkau perbuat saat ini. Rasulullah hanya diam dan sama sekali tidak berbicara dalam pertemuan itu. Kemudian beliau mengundang mereka untuk yang kedua kalinya, dan dalam pertemuan itu beliau bersabda, "Segala puji bagi Allah dan aku memujinya, memohon pertolongan, percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ilah selain Allah semata yang tidak sekutu baginya." Kemudian beliau melanjutkan lagi, "Sesungguhnya seorang pemandu itu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, kalian benar-benar akan mati layaknya sedang tidur nyenyak dan akan dibangkitkan lagi layaknya bangun tidur. Kalian benar-benar akan dihisap terhadap apapun yang kalian perbuat. Lalu di sana ada surga yang abadi dan neraka yang abadi pula." Abu Thalib berkata, "Kami tidak suka menolongmu, menjadi penasihatmu, dan membenarkan perkataanmu. Orang-orang yang menjadi bani bapakmu ini sudah bersepakat. Aku hanyalah segelintir orang di antara mereka. Namun akulah orang yang pertama kali mendukung apa yang engkau sukai. Maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu. Namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abdul Muttalib." Abu Lahab berkata, "Demi Allah, ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain yang melakukannya." Abu Thalib menimpali, "Demi Allah, kami tetap akan melindungi selagi kami masih hidup." Di atas Bukit Safa, para pendengar sekalian, setelah Nabi SAW merasa yakin terhadap janji Abu Thalib untuk melindungi dalam menyampaikan wahyu dari Allah,
Maka suatu hari beliau berdiri di atas Safa, lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua suku Quraisy berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Al-Bukhari telah meriwayatkan sebagian dari kisah ini dari Ibnu Abbas. Dia berkata, tatkala turun ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, maka Nabi SAW naik ke Bukit Safa lalu berseru, "Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi," yang ditunjukkan kepada semua suku Quraisy hingga mereka berkumpul semua. Jika ada seseorang berhalangan hadir, maka dia mengirim utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Abu Lahab berserta para pemuka Quraisy juga ikut datang. Beliau melanjutkan, "Apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini ada pasukan kuda yang akan mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepadaku?" "Benar," jawab mereka. "Kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran." Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih." Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turun ayat, "Celakalah kedua tangan Abu Lahab." Muslim meriwayatkan bagian lain dari kisah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, tatkala turun ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat, beliau menyeru secara umum maupun khusus, lalu bersabda, "Wahai semua orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak bisa berbuat apapun terhadap diri kalian di hadapan Allah, kecuali jika kalian mempunyai kerabat dekat, sehingga aku bisa membasahinya menurut kebasahannya." Seruan yang melengking tinggi inilah yang menjadi tujuan penyampaian dakwah Rasulullah SAW. Sudah menjelaskan kepada orang-orang yang dekat dengan beliau bahwa pembenaran terhadap risalah beliau merupakan inti hubungan antara diri beliau dan mereka. Fanatisme kekerabatan yang selama ini dipegang erat Arab menjadi mencair dalam kehangatan peringatan yang datang dari sisi Allah ini. Para pendengar sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan menentang tindakan orang-orang musyrik. Seruan beliau terus bergema di santero Makkah, hingga kemudian turun ayat, "Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Maka Rasulullah SAW langsung bangkit menyerang berbagai khurafat dan kebohongan syirik, menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Ketidakberdayaan berhala-berhala itu beliau gambarkan dengan beberapa contoh perumpamaan, disertai penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wasilah antara dirinya dan Allah berada dalam kesesatan yang nyata. Makkah berpijar dengan api kemarahan, bergolak dengan keanehan dan pengingkaran. Tatkala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Suara itu seakan-akan petir yang membelah awan, berkilau, menggelegar dan mengguncang udara yang tadinya tenang. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang secara tak terduga ini dan yang dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Mereka bangkit karena menyadari bahwa makna iman yang beliau serukan adalah penapian terhadap uluhiyah selain Allah, bahwa makna iman kepada risalah dan hari akhirat adalah ketundukan dan kepasrahan secara total. Sehingga mereka tidak lagi mempunyai pilihan terhadap diri dan harta mereka, terlebih lagi terhadap orang lain. Dengan kata lain, iman itu akan melumatkan kepemimpinan dan keunggulan mereka di atas semua bangsa Arab yang sebelum itu juga menggunakan label agama. Dengan kata lain, mereka harus menetapkan keridhaan sesuai dengan keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Harus menghentikan berbagai bentuk kezaliman yang sebelum itu biasa mereka lakukan untuk menindas rakyat awam. Begitu pula berbagai macam keburukan yang selalu mereka lakukan pagi maupun sore. Mereka menangkap makna seperti itu karena jiwa mereka tidak bisa menerima kedudukan yang hina, yang tidak mencerminkan kehormatan dan kebaikan. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat secara terus-menerus. Al-Qiyamah ayat 5.
Mereka menyadari semua itu, tapi apa yang bisa mereka perbuat menghadapi orang yang jujur dan dapat dipercaya ini, menghadapi gambaran tertinggi dari nilai kemanusiaan dan akhlak yang mulia? Sepanjang sejarah nenek moyang dan perjalanan berbagai kaum, mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Apa yang hendak mereka lakukan? Mereka benar-benar bingung dan memang layak untuk bingung. Selanjutnya Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan keluar lain bagi mereka kecuali mendatangi paman beliau, Abu Thalib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala apapun yang dilakukan anak saudaranya itu. Untuk menguatkan permintaan ini, mereka menggunakan selubung nenek moyang dan hakikat dengan berkata adanya ajakan untuk meninggalkan sesembahan mereka dan pernyataan bahwa sesembahan itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak mampu berbuat apa-apa merupakan pembodohan dan penyesatan terhadap nenek moyang mereka yang sejak dahulu mereka sudah berada pada agama ini. Mereka merasa mendapatkan jalan ini, oleh karena itu mereka langsung melaksanakannya. Pendengar sekalian, Ibnu Ishaq menuturkan beberapa pemuka Quraisy pergi ke tempat Abu Thalib lalu berkata, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki sesembahan kami, mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan menyesatkan nenek moyang kami. Engkau boleh mencegahnya agar tidak mengganggu kami, atau biarkan antara dia dan kami. Toh engkau juga seperti kami, marilah menentangnya, sehingga kita bisa mencegahnya." Dengan perkataannya halus dan penolakan yang lembut, Abu Thalib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru kepadanya. Para pendengar sekalian, selanjutnya membuat kesepakatan bersama melarang orang-orang yang menunaikan haji untuk mendengarkan dakwah. Selama masa-masa itu, orang-orang Quraisy juga disibukkan urusan lain, yaitu semakin dekatnya jarak antara dakwah secara terang-terangan dengan musim haji. Mereka menyadari bahwa berbagai utusan dari seluruh jazirah Arab akan mendatangi mereka. Oleh karena itu mereka berpendapat untuk mengeluarkan suatu pernyataan resmi yang disampaikan kepada bangsa Arab tentang status Muhammad, agar dakwah beliau tidak meninggalkan pengaruh di dalam jiwa mereka. Mereka pun berkumpul di tempat Al-Walid bin Al-Mughirah memperbincangkan masalah ini. Al-Walid berkata, "Ambil satu kesimpulan tentang masalah ini dan jangan sampai kalian saling berbeda pendapat sehingga sebagian di antara kalian mendustakan sebagian yang lain, sebagian menyanggah sebagian yang lain. Pendapatmu sendiri bagaimana?" tanya mereka. "Sampaikan dulu pendapat kalian biar aku mendengarnya," kata Al-Walid. "Kita katakan saja bahwa dia adalah seorang dukun." "Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun," jawab Al-Walid. "Toh kita pernah melihat para dukun, dia sama sekali tidak menggunakan sajak dan mantra seperti dukun." Kita katakan saja dia seorang sinting, kata mereka. "Dia bukanlah orang sinting," kata Al-Walid. "Toh kita sudah melihat orang-orang sinting dan mengetahuinya. Dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak bertindak sekenanya, dan tidak berbisik-bisik layaknya orang sinting." Kita katakan saja dia seorang penyair," kata mereka. "Dia bukan penyair," kata Al-Walid. "Kita sudah mengetahui seluruh bentuk syair yang rajas, hazaj, qarij, makbud, maupun mabsud. Apa yang disampaikannya itu bukanlah termasuk syair." "Kita katakan saja dia seorang penyihir," kata mereka. "Dia bukanlah seorang penyihir," kata Al-Walid. "Kita sudah melihat para penyihir dan mengetahui sihir mereka. Dia tidak berkomat kamit dan tidak membuat buhul tali layaknya penyihir." "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" mereka bertanya. Al-Walid menjawab, "Demi Allah, perkataannya benar-benar manis, pangkalnya benar-benar cerdik, dan cabangnya benar-benar matang. Tidaklah kalian mengucapkan sedikit saja dari perkataan tersebut, melainkan dia mengetahui bahwa itu bukanlah hal yang batil. Namun sebutan yang paling mirip untuk dia hendaklah kalian mengatakan sebagai penyihir. Dia datang membawa suatu perkataan menyerupai sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan kerabat dekatnya, sehingga kalian terpecah belah karenanya." Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tatkala Al-Walid menolak sebutan yang mereka tawarkan, maka mereka berkata, "Kalau begitu, sampaikan pendapatmu yang tak bisa dibantah lagi."
Beri aku waktu barang sejenak untuk memikirkan hal ini, kata Al-Walid. Yang kemudian dia berpikir dan terus berpikir hingga akhirnya dia menyampaikan pendapatnya seperti yang disebutkan di atas. Tentang apa yang dilakukan Al-Walid ini, Allah telah menurunkan 16 ayat di dalam surat Al-Mudaththir dari ayat 11 hingga 26. Di antaranya disebutkan tentang bagaimana dia memeras pikirannya. Innahu faqqara faqaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbar wastakbar, faqala in hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qaulul bashar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Kemudian celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Al-Mudaththir 18-25. Para pendengar sekalian, setelah semua orang yang hadir dalam pertemuan menyepakati ketetapan itu, maka mereka memutuskan untuk melaksanakannya. Untuk itu mereka duduk di pinggir-pinggir jalan yang dilalui manusia tatkala datang, sehingga tak seorang pun yang lewat melainkan mendapat peringatan tentang diri Muhammad, dan mereka juga menyebutkan keadaannya. Yang mempelopori pelaksanaan ini adalah Abu Lahab. Ketika musim haji benar-benar sudah tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi manusia di tempat tinggal mereka di pasar Ukaz, Majannah, dan Zil Majas, menyuruh mereka kepada Allah. Sementara itu, Abu Lahab menguntit di belakang beliau sambil berkata, "Janganlah kalian mematuhinya, karena dia orang yang keluar dari agama dan seorang pendusta." Akibatnya, pada musim itu orang-orang Arab pulang ke tempat masing-masing dengan membawa urusan Rasulullah SAW. Nama beliau tersebar di seluruh penjuru Arab. Para pendengar sekalian, selanjutnya beberapa cara untuk menghadang dakwah